Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, pada kesempatan siang hari ini Allah hadirkan kita di rumahnya. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah berikan kepada kita kesempatan bisa silaturahmi. Allah berikan kesempatan kepada kita bisa melangkahkan kedua kakinya ke tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah yang maha baik mencatat seluruh aktivitas kita, khususnya aktivitas pengajian hari ini, menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, izinkan pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu. Diawali dari sebuah cerita. Ada sekelompok anak-anak remaja yang sangat muda, kemudian cakep, putih kulitnya, sedang asik berebut membeli balon. Mereka sibuk menawar sekaligus memilih balon yang disukainya. Ada yang membeli balon warna biru karena dia suka warna biru. Ada yang membeli balon warna kuning, ada yang membeli warna merah. Hanya satu warna yang tidak dibeli oleh mereka, yaitu balon warna hijau. Tahu ibu-ibu kenapa warna hijau tidak dibeli? Ya, pintar. Berarti ini tanda-tanda orang-orang dahulu ya. Makanya lagunya hafal terus, meletus balon hijau. Karena anak sekarang mah teu apaleun. Ya. Makanya kenapa tabung gas 3 kilo sering meledak? Ya, karena warna hijau. Ya. Maka di saat anak-anak kulit putih ini sudah selesai membeli balon dan membayarnya, mereka berlarian membawa balon itu. Ternyata di saat mereka membeli balon, ada anak atau seorang anak kulit hitam, dia sembunyi di balik dinding. Dia memperhatikan teman-temannya yang kulitnya putih berebut beli balon, dan dia tidak mau keluar karena malu berkulit hitam. Begitu anak-anak kulit putih pada lari, barulah dia berani keluar menghampiri tukang balon. Kemudian dia berkata dan bertanya ke tukang balon, "Mas, bolehkah saya bertanya?" "Boleh deh, mau nanya apa?" "Kalau balon warna hitam bisa terbang tidak?" Maka tukang balon tersenyum. Dia paham dengan pertanyaan anak ini. Dia mengerti dengan pertanyaan anak ini. Dengan bijak dan arif kemudian dia menjawab, "Nak, dengarin. Balon itu bisa terbang bukan karena warnanya. Balon itu bisa terbang tinggi bukan karena bentuknya. Tapi balon itu bisa terbang tinggi karena isinya."
Begitu Pak? Ya. Berarti saya boleh Pak beli balon warna hitam. Maka dia berlari bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu bisa sampai kepada derajat yang tinggi, bisa sampai kepada yang dicita-citakan, tidak identik kesuksesan itu bisa diraih karena ketampanan, karena nilai yang besar, karena orang kaya, tapi kesuksesan, kemuliaan bisa diraih karena isi yang dimiliki oleh dirinya. Lalu apa isi yang bisa menyampaikan seseorang kepada cita-citanya? Maka kalau kita ingin sampai kepada derajat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah. Ada yang bawa Quran? Atau di handphonenya ada Al-Quran? Boleh, silakan buka surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11. Saya tidak tahu letaknya sebelah mana, ya, karena saya bukan Ustadz Hadi Hidayat. Kalau beliau tahu sampai letaknya, kalau saya tahunya surat ke-58 ayat 11. Sudah ada, Bu? Saya baca satu kali, Bapak Ibu satu kali, biar kita sama-sama dapat pahalanya. Setuju? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu kuat nggak napasnya, Bu? Segitu? Kedengaran reng hapran juga. Emang bedanya baca Quran jeung nyanyi teh gitu, Bu. Ya. Baik, kita ulang ya. Kita pendekin biar semuanya kuat napasnya. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illah
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Baik ibu dan bapak sekalian, artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu dan bapak sekalian, kita bakal bisa sampai kepada apa yang kita cita-citakan, minimal kalau mengacu kepada ayat ini, dua yang harus dimiliki oleh kita. Sebagai isi seperti mana atau sebagaimana balon bisa terbang tinggi kalau ada isinya. Manusia bisa tinggi derajatnya, bisa mulia kehidupannya, bisa sampai kepada cita-citanya kalau dia memiliki isi. Apa isinya? Dua. Satu, iman. Dua, ilmu. Ya, satu, iman. Dua, ilmu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ilmu terlebih dahulu. Kenapa ilmu dulu Ustaz? Karena setahu saya ilmu itu adalah pupuknya iman. Jadi bagaimana mungkin seseorang imannya semakin tumbuh naik kalau tidak nambah ilmunya? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyampaikan tentang penting dan wajibnya menuntut ilmu. Maka bersyukurlah, berbahagialah ibu dan bapak yang sampai hari ini tidak pernah berhenti, tidak pernah berputus asa dalam meniti jalan ilmu. Sekalipun jauh ditempuh, sekalipun panas didatangi, sekalipun mungkin hujan, Bapak Ibu tidak berhenti untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz agar saya mendapatkan ilmu, agar ilmu itu menjadi penerang dalam hidup saya? Maka Imam Syafi'i, siapa Bu? Imam Syafi'i menyampaikan dalam perkataan beliau, kalau kita ingin mendapatkan ilmu atau kita ingin sampai kepada ilmu, maka kata beliau ada 6 hal yang harus diperhatikan. Imam Syafi'i berkata,
akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilaha bibayanin. Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan dicapai kecuali kalau kalian melakukan 6 hal. Maka aku akan memberitahukan kepadamu mengenai 6 hal itu. Apa yang 6 hal itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Pertama adalah dakkaun. Yang kedua wahirsun. Yang ketiga wastibarun. Yang keempat wabulaghatun. Kemudian yang kelima wasuhbatu ustadun. Dan yang keenam watulul zaman. Satu apa, Bu? Apa? Dakkaun. Satu dakkaun. Apa dakkaun itu? Cerdas. Jadi ilmu itu bakal dicapai kalau kita memiliki kecerdasan. Ustadz, kan saya mencari ilmu pingin cerdas. Bagaimana ketika saya belajar menuntut ilmu seperti ini biar saya cerdas? Maka pertama, ketika ibu pingin menuntut ilmu tercapai dan jadi orang cerdas, maka satu, pastikan niatnya ikhlas karena Allah. Kenapa harus niatnya ikhlas, Ustadz? Karena tidak ada yang bisa menempelkan setiap ilmu yang kita dengar kecuali Allah. Mau dihafalin berulang-ulang, mau dicatat dengan tulisan besar, kalau Allah melupakan ilmu itu, lupa aslinya, Bu. Bener, Pak? Berapa banyak bapak-bapak udah hafal ayat Quran, begitu ngimaman ke depan mendadak lupa. Wattin wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ngahulang dia teh nanya asa salah. Ya. Bahkan ada orang dikasih tahu di belakang, tapi kalau Allah menutup pengetahuannya, kalau Allah menutup ingatannya, teu apal-apal, Bu. Tungtungna tidak narek watini meh rada panjang, ganti deui we. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah al-ikhlas deui, Pak. Nah, makanya kalau menuntut ilmu itu harus ikhlas. Kalau ikhlas mah insya Allah, Pak, ada kalanya tidak tercatat, ada kalanya tidak ingat. Tapi kalau Allah memberitahukan, mudah bagi Allah membukanya kembali, mengingatkannya kembali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Surat apa? Yasin. Apa? Kenapa? Karena Allah memberikan ingatan kepada kita. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun
Summa kalla saya hafal. Ada yang lupa? Banyak. Kalla saya'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lam. Salah sebenarnya. Apa? Saya ceramah gini, Bu, udah nyiapin ini, udah duduk di sini, leungit kabeh teh. Siapa? Allah. Nah, makanya para ulama dulu diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i 10 tahun hafal Quran 30 juz. Kenapa bisa cerdas? Kenapa bisa nempel? Karena salah satunya niatnya tulus karena Allah. Karena Imam Syafi'i itu punten ya, salah seorang ulama yang diberi kecerdasan, hafal Quran, hafal hadis, tahu hukum, sampai bisa mengeluarkan kitab fikih. Masya Allah, mungkin ratusan hadis, bahkan ribuan yang dia hafal. Karena ikhlas belajarnya. Ketika belajar di Mekah, Bu, belajar terus tidak pernah pindah-pindah guru. Lillahi ta'ala, belajar aja ke gurunya di situ. Sampai suatu saat dipanggil oleh gurunya. Kata gurunya, Syafi'i, atau nama aslinya itu Muhammad bin Idris, kesini. Ya Syekh, ilmuku sudah habis semua dalam otakku. Sudah aku berikan kepadamu. Sekarang sudah saatnya engkau pergi mencari ilmu dari guru yang baru yang lebih banyak lagi ilmunya. Kata Imam Syafi'i, benar Syekh? Benar. Aku sudah bingung mau ngajarin apa. Semua yang ada dalam otakku sudah aku berikan dan engkau menghafalnya. Sudah waktunya engkau hijrah mencari guru baru. Baik Syekh, kalau benar itu yang kau perintahkan, sami'na wa ata'na. Datang ke ibunya. Kemudian berkata ke ibunya sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Ibunya juga ibu yang ikhlas. Nyuruh anak menuntut ilmu karena Allah. Begitu dengar kata Imam Syafi'i bahwa gurunya sudah nyuruh belajar, mencari ilmu, mencari guru lain karena gurunya sudah habis ilmunya, maka kata ibunya apa? Pergilah nak. Pergilah engkau kemana engkau mau menuntut ilmu. Jangan kembali. Lihat kata-katanya, jangan kembali sebelum engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Kalau Allah tidak mempertemukan kita kembali di dunia, gak apa-apa nak, asal nanti engkau jemput ibu di surga. Lihat nih, keikhlasan seorang ibu melepas anak untuk nuntut ilmu, Pak. Pergilah engkau nak, cari ilmu seluas-luasnya, raih apa yang kau cita-citakan. Jangan kembali sebelum engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Kalau Allah takdirkan kita tidak bertemu lagi di dunia, gak apa-apa nak. Yang penting nanti jemput bunda di depan pintu surga. Kita teh harusnya ngelepas anak teh ikhlas teh gitu, Bu. Bukan ini mana pesantren ya. Iya mama. Tapi gimana ya mama kalau sedih nanti? Kalau bisa mana jangan lama-lama. Makanya kita mah anak baru 2 minggu mesti diteang deui. Ya kan? Maka ketika Imam Syafi'i pergi akhirnya kemana, Bu? Ke Irak, ke Baghdad. Belajar di sana, nuntut ilmu, gak pernah pulang. Sampai suatu saat setelah sekian tahun bahkan puluh tahun, ibunya hadir dalam sebuah majelis ilmu. Dan yang menyampaikan ilmu adalah seorang ulama dari Baghdad. Syekh ini selalu berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cerita, ibunya lihat ini teh yang disebut teh Muhammad bin Idris anak saya bukan ya? Kata ibunya. Terus akhirnya selesai pengajian, penasaran, ibunya nyamperin, Syekh mohon maaf, dari tadi engkau menyebut Muhammad bin Idris, apakah dia orang sini? Benar Bu, dia asli orang sini.
dan dia mengatakan masih punya seorang ibu. Keluar air matanya. Kemudian dia berkata, sampaikan Syekh kepada anakku, aku udah rindu kepadanya. Dan sampaikan, boleh sekarang dia pulang, boleh sekarang dia bertemu denganku, karena aku yakin dia sudah mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu ilmu yang ingin dia raih. Baik Umi, aku sampaikan kepada putramu. Pulang menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa bertemu dengan ibunya, dan ibunya membolehkan pulang. Bahagia Imam Syafi'i. Kemudian dia menyampaikan kepada seluruh jamaah, santri-santrinya, meureun mun di dieu mah ka ibu-ibu majelis taklim. Ibu-ibu, abdi teh bade mudik, karena ibu saya sudah membolehkan saya pulang. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Waduh, pada nangis semuanya. Sampai saking sedihnya pada menangis, dan saking mereka mencintai Imam Syafi'i, akhirnya apa? Rereongan Pak, ngumpulkeun harta. Untuk apa? Membekali Imam Syafi'i. Aya nu boga cincin, kaluarkeun, ieu keur Syekh pikeun. Aya nu boga kue, mere kue. Saat itu emas, kemudian ada yang punya unta, ngasih unta. Semua dikasih ke Imam Syafi'i. Sampai akhirnya dianterin oleh siapa? Santri-santri Imam Syafi'i. Berangkat dari Baghdad pulang ke Mekah. Di perbatasan kata Imam Syafi'i kepada santrinya, tolong engkau pulang duluan ke rumahku, sampaikan kepada ibuku, aku sudah ada di perbatasan, sebentar lagi sampai. Pulang atau pergilah muridnya ngasih tahu kepada ibunya. Dan ini menjadi etika bertamu. Jadi kalau etika bertamu tuh sebelum datang ngasih tahu terlebih dahulu. Lain surprise. Terus jempe-jempe nyahong ke geus nepi we cenah kitu. Kenapa coba? Karena takut kecewa. Berapa banyak orang yang udah jauh-jauh datang, kalau tidak ngasih tahu yang didatangannya tidak ada. Pas ditelepon teh, "Teteh, di mana?" "Aye, Neng di mana?" "Iya di hareupeun imah teteh." "Ya Allah, teteh di hareupeun imah Neng." Orang kaditu itu kadieu. Bisa begitu, Bu. Makanya etikanya ngasih tahu. Tanggal sekian, kira-kira ada nggak di rumah, gitu Bu. Jam berapa? Jam sekian, insya Allah. Kada tak pakai insya Allah, ada can indit. Insya Allah teteh rencana mau silaturahmi, gitu. Ada Bu, jangan membiasakan gitu, bisa kecewa. Kita udah datang jauh-jauh, makanya begitu datang ke rumah nggak ada, pan orang teh begitu nggak ada teh kumaha cek urang, hanas jauh-jauh, kecewa kita. Dan bisa jadi tamu yang mau dikunjungi kita atau tuan rumah juga kecewa, kenapa nggak ngasih tahu terlebih dahulu gitu. Ya, makanya Imam Syafi'i nyuruh kepada santrinya, engkau pulang duluan, kasih tahu kepada ibuku. Maka datanglah. Kemudian disampaikan, Umi, aku santrinya anakmu, Syekh Muhammad bin Idris. Beliau menyuruhku untuk ngasih tahu ke Umi bahwa beliau sudah ada di perbatasan, sebentar lagi sampai. Apa kata ibunya? Bawa apa dia? Dia membawa unta, bawa kambing, bawa perhiasan. Apa kata ibunya? Tolong sampaikan kepada Syafi'i, tidak usah pulang, balik lagi saja. Sampaikan kepada dia, aku nyuruh dia pergi dari Mekah ke Baghdad, bukan disuruh mencari harta, tapi aku nyuruh dia mencari ilmu. Kalau dia datang membawa harta, aku tidak mau menerimanya. Balik lagi santrina, cek santrina, hebat ya ibu-ibu. Ya budak mawa harta kalah titah balik deui. Di ditu mah, di ditunya buka di dieu. Di ditu mah nanya ka budak, begitu nyaho budak mawa mobil alus, aduh alhamdulillah putra mama gitu. Ya, ieu mah tidak pulang deui. Hebat cek santrina, balik. Ketemu jeung Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, "Bagaimana ibuku?" "Syekh, kata ibumu gak boleh pulang." Sedih Imam Syafi'i, "Kenapa ibuku melarang pulang? Bukankah dia udah rindu kepadaku?" Dia Syekh mengatakan,
engkau disuruh pergi ke Baghdad bukan untuk mencari harta, tapi engkau disuruh mencari ilmu. Sedangkan ibumu dikasih tahu olehku, engkau membawa segala macam. Karena Imam Syafi'i orang cerdas, Bu. Kata Imam Syafi'i, sudah kalau begitu, tolong kumpulkan orang-orang miskin yang ada di sekitar ini. Kumpulkan semuanya. Dikumpulkan. Setelah itu apa? Seluruh pemberian majelis taklim, ibu-ibunya di Trans Studio, dikasihkan Pak semuanya. Dibagikan emas, sapi, dibagikan. Yang tinggal hanya apa? Kitab-kitab yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, tolong pulang lagi, sampaikan ke ibuku, aku sudah tidak bawa apa-apa kecuali kitab dengan ilmu yang sudah ada dalam kepalaku. Begitu sampai ditanyakan, bawa apa Syafi'i? Bawa kitab dan ilmu. Kalau begitu silahkan dia pulang. Masya Allah, orang gitu tuh Bu. Wajah-wajah nama memang ya. Tapi insya Allah Bu, dengan kecerdasan, insya Allah suatu saat kita juga akan bergeser. Tadinya niat belajar karena ABCD, nanti mas satu aja, niat belajar karena Allah. Dan semua butuh proses. Jadi yang pertama, ilmu itu bakal tercapai kalau dakaun, cerdas. Maka selain niat karena Allah, punten bawa catatan Pak. Kalau pingin cerdas tuh bawa catatan, dicatat. Da urang mah Bu sahebat-hebatna anger tereh poho. Maka sok aya istilah hese apal gancang poho. Tak ari dicatat mah insyaallah mun poho tinggal dibuka deui. Ngan masalahna sok poho bukuna di mana? Eta penyakit itu. Makanya bukuna teh nu khusus pan nu gampang ditemukan ya. Nama tak usah cage apa buku nama warna bodas ngan duka di mana diteunna poho deui urang teh. Kapangi cenah Ustad buku nu bodas ngan dibukaan teh duka di lembar nu mana eta tulisanna. Ya. Tapi minimal kalau dicatat insyaallah ada catatannya, mudah dilihat ya. Dakaun. Yang kedua adalah wahirsun. Apa hirsun itu? Harus punya semangat. Harus punya apa? Semangat. Cing semangat belajar teh Bu. Karena ibu tahu dengan punya ilmu, ibu bakal mudah menjalani hidup ini. Karena ilmu seperti nur, seperti cahaya. Ketika gelap ada cahaya, jadi kelihatan. Dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Benar Bu? Yang jauh jadi dekat. Kan ini teh ilmu Pak, hasil ilmu ini teh. Makanya nu jauh jadi dekat. Dengan ilmu orang di Amerika ngobrol, kita di Indonesia bisa nyambung tuh dengan ilmu. Makanya nuntut ilmu itu harus semangat, karena ilmu itu sekali lagi bakal membantu kita bertemu dengan apa yang kita cita-citakan. Pokoknya bersyukur punya besti semangat menuntut ilmu. Karena mau punya besti semangat menuntut ilmu, insya Allah orang ke hoream pasti keajakan. Beres teh kabawakeun. Ayeuna AA di Trans, ayo ngaji. Haroream. Maning nyeblak yuk. Kayak nyeblak mah gampang, enak mah ngaji heula iraha deui, peung-peung aya umur, peung-peung sehat. Tapi teu boga duit. Tenang. Iya, ini bestimu. Buat apa aku ada kalau tidak meringankan bebanmu? Aku tahu engkau sedang miskin. Makanya tika mari teu nelepon sigana bea kuota di dinya teh. Tapi karena aku sayang kepadamu, ayolah ngaji biar aku yang bonceng kamu. Tuh enak kalau punya teman semangat ya Bu. Makanya kayak kita umroh ya Bu ya, kalau kita umroh di Mekah paling enak tuh punya semangat, punya teman sekamar nu semangat ke masjid. Bener tuh. Terkadang orang tunuh keneh manehna geus hudang. Ari geus hudang teh lampu dinyalakeun. Jadi orang teu bisa sare. Yakin geus bangun jam sabaraha ieu? Jam 1. Ka mana jam 1? Hayu ka masjid. Meungpeung di Mekah, meungpeung dan di Indonesia mah moal gitu. Makanya bahasana meungpeung kan Pak. Meungpeung di Mekah iraha deui. Tapi minimal kita ke bawah, Bu. Ya. Seneng tuh kalau punya sekamar yang ahli itikaf di masjid. Dia terkadang beres duhur, pulang moal engke we lah kagok.
asar, maghrib, isya, betah aja di masjid. Dan begitu pun kalau punya besti sekamar di Mekah tukang balanja, tawaf we di pasar pagaweanana. Ya, tawaf we. Didinya geus meuli naon wae. Saya mah geus sih tinggal teko encan. Teko kone. Aduh, kerjaannya nya tawaf we belanja. Gitu. Makanya kalau bunda, ibu, bapak punya teman, ya semangat dalam menuntut ilmu, pegang tangannya, jangan kau lepaskan. Itu adalah sahabat terbaik dalam hidup kita. Ya, makanya menuntut ilmu itu harus punya semangat. Nah aslinya bu, setan teh terus ngagoda kan ka urang, ngagoda. Ku setan mah bu, pengajian tehnya nuntut ilmu teh deket siga jauh, Pak. Deket teh siga jauh, hampang jadi berat. Gitu bawaan anak menuntut ilmu teh. Padahal al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kehidupan ini dengan jelas kalau kita tidak punya ilmu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, kuncinya ilmu. Dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, kuncinya juga adalah ilmu. Makanya ilmu, Pak. Ya, alhamdulillah ada yang sekarang ya takdirnya hidup di masa teknologi dengan kecanggihan ilmu, kemudian ilmu, masya Allah Pak, bisa lebih cepat hidupnya dibanding kita, Pak. Lihat. Sekarang anak-anak sekarang hanya dengan bikin video share dapat uang. Anu miliaran, orang mah yang menang 1 miliar pan PK ayeuna hese nih PK ayeuna. Sekarang dengan ilmu, anak-anak sekarang dengan mudah, Pak. Ya, mudah sekarang. Makanya rumah susun teu payu, ganti apartemen payu. Padahal rumah susun jeung apartemen sarua imah kaluhur. Nah, rumah susun teu payu da modelna atuh mengkhawatirkan. Ya, diganti ku anak-anak nu palinter, ganti cenah rumah susun teh tampilanna tong kitu. Yang menarik ngaranna tuh tong rumah susun, era ganti apartemen gaya kan Bu. Laku tuh ditanya teh keren, di mana rumahnya? Apartemen. Jarang orang di mana rumahnya? Rumah susun. Ya. Di mana Bu Mina? Rusun. Aduh gitu. Dengan ilmu itu teh Bu, lotek jadi salad. Ya kan, ku ilmu eta teh Pak. Baheula mah meuli lotek meni era sabaraha? 6.000. Ayeuna salad 25.000 meni bangga. Ibu makannya sekarang apa? Sekarang jarang nasi, Ustaz, salad sekarang. Aduh. Padahal aslinya mah lotek eta teh. Mana gaya salad. Itu teh dengan ilmu. Ayam goreng jadi fried chicken. Ku ilmu eta teh Bu. Dulu bapak yang zaman dulu beli ke warkop kopi hidung cenah sagelas tong loba teuing gulana gitu kan Pak, bahasana teh paling 1.500 lah Pak. Sekarang anak-anak urang Pak nongkrong di kafe black coffee. Aduh ini gaya black coffee cenah. Padahal black coffee teh kan kopi hidung Pak. Ngan diganti ngaranna tapi gaya sagelas leutik 25.000 Bu. Ku ilmu rubah harga, rubah posisi Pak. Makanya cing semangat nuntut ilmu teh atuh. Mumpung aya umurna, mumpung aya kesempatanana, betul? Dan sekarang ilmunya banyak, lamun teu semangat, lihat berapa banyak orang yang sekarang diberi karunia sama punya handphone, tapi ada yang handphone teh jadi ngarusak mata pencaharian. Ayo kuota sampai suami lagi stres. Ya, tapi ada yang dengan handphone menghasilkan. Ya, tergantung ilmunya. Makanya kita mah kalau rumah saya Bu, saya mah handphone teu kudu mahal-mahal ting. Nu penting mah aya kuotaan we. Ya, yang kedua wahir sun. Nah, waktunya sebentar lagi. Yang tiga wa istibarun. Apa istibarun itu? Harus punya kesabaran. Ya, harus punya kesabaran. Jadi nuntut ilmu teh kudu sabar Bu. Namanya belajar teh cukup sekali. Namanya belajar itu harus berulang-ulang.
Dan untuk bisa mengulang, datang lagi teh butuh sabar. Maka kalau orang sekarang mau berhasil menuntut ilmu, gak bisa kalau tidak punya kesabaran. Kayak ibu menghafal Quran, kalau tidak punya sabar, gagal terus, Bu. Iya kan? Gagal terus. Baru ngapalin 10 ayat, isukna ditambah deui 10, kumaha cik ibu? Nu 10 ge ustad can apal-apal. Kumaha tuh ibu? Atos abdi memberi 10 we heula ustad. Kalau nggak sabar gagal, Bu. Gagal. Jadi kebayang sekarang ibu pingin dapat ilmu, pingin banyak pengetahuan, pingin banyak pemahaman, terus tidak punya sabar, repot. Berapa banyak anak yang dikirim ke pesantren karena tidak punya sabar di pesantrennya, balik lagi, Pak. Balik lagi. Berapa banyak ibu-ibu hadir di majelis taklim, kalau tidak punya kesabaran dalam menuntut ilmu, mengatakan hese ngaji teh, susah ngaji teh, akhirnya berhenti. Makanya harus sabar, Bu. Sabar tunduh di pengajian teh. Benar, Bu? Iya, sabar melawan rasa ngantuk. Nah, ini sebentar lagi coba wajah-wajahnya lihat tuh. Udah mulainya mata teh perih ngadadak. Ya. Sabar nahan pegel, bener? Apalagi penuh kayak gini, rek nangunyar hese. Ya. Coba, enak ibu-ibu nu hareup abdi mah bisa usah dangunyar, teu sopan. Nah gitunya. Teu nahan pegel. Akhirna naon? Ka tukang, nyarane di tukang. Geus teu nyarane ngeluk. Gitu. Butuh sabar, Bu, sabar nahan lelah, sabar nahan capek, bener? Sekarang kalau tidak punya sabar, bayangin. Setan terus membisikkan, lila teuing ngaji teh. Batur ge sarakedeung pinter. Didinya make jeung lila-lila teuing 2 jam, 3 jam, cantang tuh ka surga. Nek naon ngaji, geus loba kiai, geus loba ustad. Dah mending cicing di imah nonton drakor. Mending nonton sinetron. Tuh, kalau nggak sabar nggak bisa. Makanya belajar itu kata Imam Syafi'i bakal sampai kepada ilmu kalau memiliki kesabaran. Yang keempat wabul ghotun. Apa bulghotun itu? Butuh modal. Ya, jadi ilmu bakal tercapai kalau kita berani investasi, karena mendapatkan ilmu butuh modal. Punten ibu menyekolahkan anak butuh modal nggak? Butuh, kan harus bayar. Ibu datang pengajian ke sini butuh modal nggak? Butuh, naik angkot, naik motor, ya, Grab dan lain sebagainya, butuh modal. Bapak-bapak, bapak-bapak mah modalna kudu rada gede. Sabab naon? Selain keur bapak, ingat balik pengajian teh biasana barelok heula. Baso, Pak, baso. Bahkan memeh init ngaji tipe geus diomongkeun, isuk teh balik ti Trans urang ngabaso. Itu. Cek ibu-ibu teh naralepon ngaweaan, suamina di tukang ngadengekeun. Wah, modal euy. Isuk teh cukup 100.000 cigana ya. Itu butuh modal, Bu, pengajian teh minimal beli buku, beli pensil, kan, Bu, bener? Nah, makanya nggak apa-apa, tapi ingat, modal kita dikeluarkan untuk menuntut ilmu, demi Allah, Allah akan gantikan. Makanya belum ada ceritanya, Pak, orang investasi di ilmu rugi. Biasanya investasi nu rugi mah lamun investasi di materi. Lamun investasi di ilmu mah jarang rugi, mah rugi, Pak. Ya, enggak bakalan rugi. Makanya keluarin saja. Tadi dengar ada ajakan sedekah, bismillah, investasi saja, keluarin.
Oh, karena kalau pingin ilmu kita manfaat atau pingin dapat ilmu yang hafalnya lama, harus ditulis, beli buku. Kalaupun nggak punya buku, ya catat di handphone. Catat, pakai modal sedikit, ya bermodal. Ulah neangan wenu gratis, ya ulah neangan gratis. Bermodal. Karena sekali lagi, setiap yang kita keluarkan, apapun bentuknya, mau tenaga, mau pikiran, apapun yang diinvestasikan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Yang terakhir, yang kelima, wasuhbatu ustazin. Apa? Belajar itu butuh seorang guru. Nah, jadi Bu punten, kalau ilmu kita pingin didapatkan, maka butuh didampingi seorang guru. Boleh Ustadz belajar sendiri, ya silahkan. Tapi belajar sendiri bakal berbeda ketika kita punya seorang guru. Apalagi sekarang kalau kalau belajar sendiri sekarang bisa lewat YouTube. Tapi kalau tanpa guru rada sulit membenarkan ketika kita mengulangnya. Ya, makanya harus ada gurunya. Makanya anak kita dikirim ke pesantren, jelas ada gurunya. Dikirim ke sekolah, jelas ada gurunya. Ibu datang ke sini, jelas ada gurunya. Semua ilmu itu sampai ketika Bapak Ibu memiliki guru. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tulul zaman. Apa tulul zaman tuh? Membutuhkan waktu yang panjang. Ya, tadi ada di DTI pesantren kilat. Ya, ikutin, itu juga bagian daripada belajar untuk anak-anak kita. Tetapi kalau beres pesantren kilat, anak-anak kita belum sesuai harapan, maklumi pesantren kilat. Itu ulah ieu mah budak pulang pesantren kilat tidak sesuai. Kamu teh udah pesantren masih kena kieu. Ibu nu sekian tahun ngaji wae masih kieu. Benar Bu? Ya makanya maklumi, ya Allah, segini aja udah ada perubahan anak saya. Alhamdulillah, minimal masuk rumah kurang pesantren kilat ngucapin salam suntangan. Alhamdulillah aya perubahan. Ini baru pesantren kilat, kebayang kalau pesantrennya lama. Gitu Bu. Bukan segala-gala itu budak ayeuna mah meni hese di papatahanana. Bu, budak ayeuna teh kumaha budak baheula. Budak baheula teh saha? Urang inung bapakna. Makanya enggak, yang penting mah beri ruang waktu yang cukup kepada anak, kepada diri. Untuk apa? Meluangkan untuk belajar. Makanya dari 24 jam waktu yang diberikan Allah, luangkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Demikian Ibu, 6 tadi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mudah-mudahan dicatat oleh Ibu, diingat dan dihafal. Yang lebih penting praktekan ya dalam rangka menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita sampai kepada yang dicita-citakan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.